close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Jalal, NIM A1C3190008 dari Pendidikan Fisika Reguler A 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi momentum impuls. Momentum adalah besaran yang berasal dari perkalian massa dengan kecepatan. Dalam fisika, momentum dilambangkan dengan huruf P, yang secara matematis dapat dirumuskan P sama dengan M dikali V. P sama dengan momentum, M sama dengan massa, dan V sama dengan kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin besar juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, semakin besar juga momentumnya. Hukum kekalan momentum menyatakan bahwa momentum total dua buah benda sebelum dan setelah bertumbukan adalah sama. Hukum kekekalan momentum adalah salah satu hukum dasar yang ada dalam ilmu fisika, dan hukum ini menyatakan bahwa nilai momentum total ketika benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah. Impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Contoh dari kejadian impuls adalah peristiwa seperti bola ditendang, bola tenis dipukul, karena pada saat tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Untuk membuat suatu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu disebut impuls, yaitu besaran dari hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya tersebut bekerja. Jadi impuls berkaitan erat dengan arah. Impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Impuls dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian gaya dengan interval waktu. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T. F sebagai gaya, delta T sebagai waktu, dan I sebagai impuls. Hukum impuls dengan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka akan diperoleh rumus sebagai berikut. F sama dengan M dikali A. Jika kita masukkan ke dalam rumus, I sama dengan F dikali delta T, maka akan muncul rumus baru seperti berikut ini. I sama dengan F dikali delta T. I sama dengan M dikali A, T2 dikurang T1. I sama dengan M dikali V per T per T2 dikurang T1. I sama dengan M dikali V1 dikurang M dikali V2. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang bekerja atau yang dikerjakan atau bekerja pada sebuah benda akan sama besarnya dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda, maka jumlah momentum akan tetap sama, karena jumlah momentum awal dan jumlah momentum akhir akan sama.
Berdasarkan hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum benda persatuan waktu. Secara matematis, hubungan antara impuls dan perubahan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan delta P sama dengan P2 dikurang P1. Yang terakhir, hukum kekebalan momentum. Hukum kekebalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Secara matematis, hukum kekebalan momentum dapat dituliskan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 Xn ditambah M2 V2 Xn. Demikianlah penjelasan materi mengenai momentum impuls yang saya ketahui atau yang saya pahami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.